ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian yang keempat, dari maksud pokok. Dari maksud pokok di belakang ibadah haji dan umroh itu adalah banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan zikir kepadanya. Iya. Karena itu orang-orang yang haji Allah perintahkan fadhkurullaha indal masy'aril haram. Zikirlah kepada Allah di sisi masy'aril haram. Sebagaimana kalau selesai di manasik haji maupun umrah seluruhnya, Allah perintahkan fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kalian telah menyelesaikan manasik kalian, maka zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dengan zikir, seperti kalian mengingat, seperti kalian mengingat ayah-ayah kalian, atau zikir yang lebih besar daripada itu. Iya. Yaitu zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asalnya seperti itu ya, di masyair manasik itu adalah untuk menegakkan zikir. Datang di sebagian hadits ada kelemahan ya, tapi maknanya sejalan dengan ayat. Itu sabda hadits diriwayat At-Tirmidzi, Abu Daud dan Imam Ahmad, di mana disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ila at-tawafu bil baiti wa baina as-safa wal marwah wa ramyul jimar bi iqamati dzikrillah." Sungguhnya tawaf itu di Ka'bah, demikian pula sa'i antara Safa dan Marwah, dan melempar jimar, melempar jamrah di 3 pelemparan itu adalah untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang kelima dari maksud pokok di belakang ibadah haji dan umroh ini adalah untuk menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kayak pemerintah Saudi Arabia itu menamakan para jemaah haji sebagai duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Mereka datang untuk menyambut seruan Allah. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tuna min kulli fajjin amiq." Iya. Dan umumkanlah dengan haji itu, diperintah untuk mengumumkan haji. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala. Mereka akan datang kepada engkau dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan di atas setiap dhamir itu hewan yang terlatih untuk perjalanan jauh. Seperti kayak kuda ya, kalau di idmar kuda itu, maka itu diberi makan porsi tertentu. Kemudian sering dibuat olahraga, buat lari sampai dia berkeringat. Jadi kadar makannya dibatasi, terus dilatih. Itu idmar namanya. Jadi dia bisa berlari kencang. Itu biasanya kuda-kuda dipakai untuk pacuan.
dibuat seperti itu sampai dia berkeringat. Nah, sama unta juga begitu yang dipakai perjalanan. Sehingga kalau dia sudah mutmar hewannya itu bisa dipakai perjalanan jauh. Maka mereka akan di atas domir ini mereka akan datang dari segala penjuru yang sangat jauh. Iya. Nah, itu subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan itu. Dari masa dahulu, setiap muslim yang masuk ke dalam Islam, terus dia mengerti kewajiban-kewajiban dan rukun-rukun agamanya, itu pasti dia punya kerinduan, kecintaan, ingin mendatangi Ka'bah dan ingin menunaikan ibadah di sana. Iya. Jadi itu untuk menjawab seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara maksud pokok. Diantara maksud pokok dan tujuan pokok di haji itu. Supaya kita tahu bahwa banyak dari ibadah-ibadah yang kita lakukan itu kita menjawab seruan Allah di dalamnya. Di sholat misalnya. Sholat kita dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dipanggil untuk mendatanginya. Puasa, zakat, bikin pula haji. Ketika kita menunaikannya, maka itu artinya kita menjawab seruan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam dari maksud pokok di ibadah haji ini, ibadah haji dan umrah adalah untuk mengingat keadaan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Iya. Kita ingat keadaan para nabi dan para rasul. Ketika kita melihat Ka'bah, kita ingat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail yang membangunnya. Ketika kita menjalani dari masyair di sana, itu di Masjidil Khaif, ada di dekat Mina, pelemparan. Di Mina di dekat pelemparannya, itu sholat di dalamnya, di masjid itu, ya 70 nabi atau lebih daripada itu. Saya kurang ingat sekarang riwayatnya. Para nabi sholat di situ. Walaupun ada silam pendapat di pembahasan haji itu, tapi riwayat-riwayatnya ini masalah. Ada sebagian mengatakan bahwa syariat haji itu dari masa Nabi Adam. Ada yang mengatakan dari masa begini dan begini, yang menunjukkan ada syariat sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, tapi itu riwayat-riwayat tidak begitu tampak ya dari sudut kekuatannya. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya itu semuanya orang-orang yang mengagungkan Ka'bah. Orang-orang yang mengagungkan Ka'bah. Jadi ini maksudnya ini mengingatkan kita akan keadaan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Iya. Kemudian yang ketujuh dari maksud dan tujuan pelaksanaan ibadah haji dan umrah adalah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencontohnya. Cintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencontoh beliau. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaknya engkau mengambil tata cara manasik kalian dariku.
Itu perintah dari Nabi. Kita tidak boleh laksanakan manasik kecuali diambil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, diambil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lita'khudhu anni manasikakum. Hendaknya kalian ambil bagaimana tata cara manasik kalian. Nabi itu di Hajjatul Wada itu mencontohkan bagaimana tata cara dan pelaksanaan haji itu. Dan beliau bimbing para sahabat bersamanya mulai dari Medina sampai menyelesaikan kegiatan haji di Mina hingga kembali ke Medina. Jadi semuanya dirinci, diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu fungsinya seorang mempelajari fikih, ya, fikih haji. Jadi jangan seorang itu berpikir, oh ini belajar fikih haji ini orang yang mau haji saja. Atau misalnya kalau dia sudah siap dan hanya mau berangkat baru dia belajar fikih. Itu keliru, ya, cara berpikir itu. Itu bukan ciri seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu itu dia sudah belajar fikih banyak mana di situ. Di antaranya kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kita baca dari bagaimana sholatnya, bagaimana puasa beliau, melakukan zakat, haji. Itu seakan-akan kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama beliau dan para sahabatnya, menunaikan ibadah-ibadah tersebut. Kita baca hadits-haditsnya, dikisahkan Nabi itu begini dan begitu. Itu kecintaan dan kebersamaan di hati. Jadi kalau selalu dibaca dan diulangi, itu dari perkara yang agung dan besar. Iya. Tapi kalau cara berpikirnya, oh ini kan belum waktunya, belum ini, dia tidak dapat manfaat banyak dengan cara berpikir seperti itu. Baik. Kemudian di antara maksud dan tujuan pelaksanaan haji dan umrah adalah yang keberapa sekarang? Yang ke-8 adalah mengikat para jemaah haji itu, orang-orang yang umrah diikat dengan para pendahulu mereka, para salaf mereka. Mengikatnya dengan para salaf. Sebab ibadah haji dan umrah itu warisan dari Nabi kepada para Nabi, dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya, sahabat kepada para tabi'in, dan seterusnya. Terwarisi. Iya. Karena itu kita melihat di pelaksanaan haji itu adalah mengikat seseorang itu, menyambungnya kepada para pendahulunya. Nyambungnya kepada para pendahulunya. Itu maksud pokok di dalam syariat. Sebab seorang muslim, dia bersama saudara-saudaranya kaum muslimin. Tidak keluar darinya. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Kemudian kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Iya.
Jadi dia mengambil jalan selain jalan kaum mukminin. Karena itu tidak bagus ya orang dalam hidup itu. Dia selalu melihat makna terikat dengan para pendahulu. Orang-orang salih mereka. Orang-orang salih mereka. Karena umat Islam ini itu dijadikan dari terbaik mereka adalah orang-orang di generasi pertamanya. Orang-orang yang berada di generasi pertamanya. Yang dia ikuti. Senantiasa dia terikat dengan mereka. Iya. Dan kalau kita lihat dari berbagai masyair di tanah haram itu mengingatkan kita dari masa dahulu kejadian-kejadian itu. Apalagi kalau kita baca sejarah Makkah. Sejarah Makkah itu ditulis oleh para ulama di berbagai buku. Iya. Itu mengingatkan kita kan orang-orang terdahulu. Kemudian yang ke-9 dari tujuan pokok, maksud dan tujuan pelaksanaan haji dan umrah adalah memperdalam ukhuwah imaniyah. Memperdalam persatuan keimanan. Persaudaraan sama muslim. Iya. Nah ini makna luar biasa ya, dari makna yang sangat agung sekali. Nah di musim haji itu berkumpul manusia dari berbagai negeri. Dari seluruh penjuru dunia. Iya. Dengan berbagai warna kulit, beraneka ragam kewarganegaraan, berbeda-beda bahasanya, lisannya, berbeda-beda kebiasaannya, berkumpul di satu tempat. Berkumpul di satu tempat dengan tampilan yang sama, yang dia ucapkan sama, bertalbiyah. Tujuannya sama. Tujuannya sama. Mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini dari mana keimanan ya. Itu haji itu, kalau haji hari Tarwiyah tanggal 8 semua orang berada di Mina. Tanggal 9 semua orang berada di Arafah. Ketika sudah di Arafah, maka semuanya menunggu sampai matahari terbenam di Arafah. Tanggal 9. Begitu matahari terbenam, semuanya bertolak menuju ke Musdalifah. Bermalam di sana. Kemudian tanggal 10-nya semuanya menuju ke Mina. Pelemparan Jamratul Aqabah. Nah demikian seterusnya. Perhatikan bagaimana mereka terus bersama. Itu bentuk-bentuk kebersamaan itu dijaga, ditetapkan supaya mengukir kebersamaan di dalam hati, yang kebersamaan itu bisa menjadi ciri dan simbolnya di dalam kehidupannya dimanapun dia berada. Orang yang senang menjaga kebersamaan. Iya. Kemudian yang ke-10 dari pokok manfaat dari maksud dan tujuan pelaksanaan haji dan umrah adalah menyelisihi kaum musyrikin. Itu maksud besar di dalam syariat. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan saja
Dia mengenal Allah, mengenal jalan Rasul, jalan para sahabat. Terkait dengan generasi terdahulunya. Bukan cuma itu saja. Tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang dimurkai, bukan pula orang yang disesatkan. Jadi menyelisihi kaum musyrikin. Iya. Itu mukhalafah terhadap kaum musyrikin. Ya karena itu talbiyahnya umat Islam itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kalau kaum musyrikin dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Ya dia berkecualikan. Itu berbuat syirik di dalam talbiyahnya saja syirik. Syiarnya. Iya. Akhirnya dilarang ada orang musyrik yang tawaf di Ka'bah. La yatufu bil Ka'bati musyrikun wala uryan. Tidak boleh ada seorang musyrik, ada orang yang telanjang bertawaf di Ka'bah. Iya. Itu mukhalafatul musyrikin, menyelisihi kaum musyrikin dari maqasidus syariah. Wa ghayatuhu fi al-haji wal umrah. Dalam haji dan umrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah, iya, atau di Ifadah, itu beliau dari Arafah, adapun kaum musyrikin dari ujung tanah haram. Iya, sebagaimana dulu kaum musyrikin kalau mereka sudah di Arafah itu pergi sebelum matahari terbenam. Karena umat Islam menyelisihinya. Mereka meninggalkan Arafah setelah matahari terbenam.